Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memiliki bagi orang yang mengaktifkan lub di dalam kalbunya. Sahabat Rumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua makhluk ini menunjukkan eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk ini, alam semesta ini menunjukkan untuk kita, supaya kita mengenal sang penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada miniatur alam semesta yang sering kita kenal dengan diri. Alam semesta, alam yang sangat luas ini, di situ terpancar tajalli nama Allah, termanifestasikan perbuatan-perbuatan Allah, bahkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua alam semesta itu miniaturnya ada di dalam diri kita. Maka salah satu cara yang paling dekat supaya kita kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk mengkaji diri kita. Maka dalam sebuah riwayat oleh Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, beliau mengatakan, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan kenal siapa Tuhannya. Maka Imam Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawa menjelaskan makna ungkapan ini. Siapa yang mengenal tentang kekurangan dirinya, maka dia akan kenal betapa sempurnanya Allah. Siapa yang mengenal kelemahan dirinya, maka dia akan mengenal betapa kuatnya Allah Ta'ala. Siapa yang mengenal hinanya dirinya, maka dia akan mengenal betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam diri manusia ada sebuah energi atau perangkat yang menghubungkan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang bernama ruh atau ruhani. Itulah yang Allah hembuskan pada diri manusia. Dan ruh itulah yang dahulu pernah bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dulu dia pernah bermusyahadah, maka berpotensi besar saat di dunia ini dia juga bisa bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini kita hanya mampu mengenal bagaimana zahir-zahir kita. Tapi akankah kita mengenal sisi dalam kita? Dengan bertafakur, dengan bertadabbur, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya adalah dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon bimbinganlah kita kepada Allah. Ya Allah, bimbinglah aku untuk mengenal siapa diriku, untuk mengenal hakikat yang ada dalam diriku, supaya aku dihantarkan untuk mengenal Engkau, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat Rumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila seseorang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia sedang mengenal Tuhan sang pembimbing jalannya. Maka dia sedang mengenal Al-Hadi ila siratim mustaqim. Maka orang yang tak kenal kemana muara kehidupannya, maka dalam sebuah perjalanan, maka dia tidak memiliki arah. Kasihan orang seperti itu. Apabila kita melihat di antara kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat kita, orang yang tergopoh-gopoh dalam perjalanannya, maka kita harus bimbing orang tersebut. Kita ingatkan, kita tidak boleh egois untuk diri kita, fokus ta'abbud untuk diri kita saja. Ajak orang lain untuk beribadah, untuk mengenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benarlah kata Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi tadi, siapa yang mengenal dirinya, maka insya Allah dia akan mengenal Tuhannya. Karena Allah, caranya untuk mengenalkan zatnya, dirinya kepada kita adalah dengan
manusia itu mentadaburi tanda-tanda kekuasaan Allah pada dirinya. Dengan cara hamba mengenali lebih dalam bagaimana aib-aib dirinya. Dan menggunakan perangkat-perangkat yang Allah berikan pada si hamba, maka digunakanlah perangkat itu untuk mengenal diri, dan kemudian dia akan kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.